Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan nikmat iman yang paling utama kepada kita. Pembahasan atau kajian Al-Kabair ini sudah berapa lama tidak ada ya? Ya, semenjak ada bencana ini ya kita libur ya. Belum lagi kita membahas ini kurang lebih 2 bulan sekali ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Memasuki halaman 35, Al-Kabiratul Khamisatu, dosa besar yang kelima. Yang termasuk Al-Kabair itu apa, Ibu, Pak? Ya, Al-Kabair jamak dari kabiroh. Secara bahasa kabiroh artinya besar, disebut dosa besar. Jamaknya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Yang termasuk dosa-dosa besar itu, sebagaimana yang pertama awal kita bahas, adalah setiap amalan yang apabila dilakukan ataupun ditinggalkan, dalam dalilnya disertai dengan ancaman, baik itu dengan neraka jahanam atau ada hukuman di dunia. Ya, kalau misalkan di akhirnya fi nari jahannam khalidina fiha, itu kan, dia akan kekal di dalam neraka jahanam, berarti perbuatan ini masuk kategori dosa besar. Atau jika melakukan perbuatan tersebut, dia akan dirajam atau dicambuk di dunia, had ya. Maka itu juga termasuk di antara dosa besar. Nah, dosa besar yang kelima yang dibahas di dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi ini adalah man'uz zakati. Mana'a artinya mencegah atau menolak. Artinya dia menolak dirinya untuk mengeluarkan zakat. Ia menolak atau mencegah dirinya membayar zakat. Menahan hartanya untuk tidak dikeluarkan sebagai zakat. Nah, az-zakatu ada di bawah footnote. Qala Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, az-zakatu asluha an-nama'u wa tathhir. Zakat ini asalnya adalah an-nama'u, berkembang, wa tathhir, penyucian. Fabiha yaskul mal. Nah, dengan zakat itu harta menjadi bersih atau berkembang. Wa yaktsuru wa yanmu. Harta menjadi banyak dan bertambah. Wa biha yazku sahibul mal wa yubarikalahu. Ya. Dengan zakat pula orang yang memiliki hartanya, dia akan menjadi suci jiwanya, wal yubarakalahu, dia juga akan diberkahi. Wahya tuhratan lil mali wali sahibihi. Jadi zakat itu tuhratan lil mali wali sahibihi, akan menyucikan harta dan pemiliknya. Kalimat zakat di dalam Al-Quran ada kurang lebih 32 kalau tidak salah ya. Dan 24 diantaranya itu berbarengan dengan perintah sholat. Aqimus sholata
wa atuz zakata. Di sini sebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu zakatnya, tutahhiruhum, yang bisa menyucikan mereka, wa tuzakkihim biha, ya, membersihkan menyucikan mereka, yakni ashabal amwal. Yang dimaksud mereka ini adalah ashabal amwal, para pemilik harta. Wa zakatul fitri tuhratan lis-shaimi. Sedangkan zakat fitri itu adalah tuhratan lis-shaimi, sebagai penyuci bagi orang yang saum. Jadi nanti ada zakat fitri yang kita keluarkan ketika 1 Syawal setelah selesai melaksanakan saum Ramadan. Ada juga zakat mal. Yang diantaranya ada zakat simpanan emas dan perak yang dikeluarkan sebanyak 2,5%. Jadi zakat emas, simpanan emas ini nisabnya, ada nisab batasan wajib zakat itu kurang lebih 85 gram. Ya, ishruna mithqalan, 20 miskol atau 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi 4,25 dikali 20 sama dengan 85 gram. Jadi kalau punya emas sudah sampai 85 gram, emas simpanan, emas batangan gitu, sudah mencapai haul 1 tahun, maka wajib dikeluarkan setengah dinar atau 2,5%-nya. Kalau harga sekarang, jadi kalau sudah mencapai nisab batas minimal sudah 1 tahun, keluarkan 2,5%. Kalau sekarang 1 gram itu sudah mencapai 1 juta, ya 1 juta lebih, 1.100.000 ya. Berarti kalau 85 gram 8 juta lebih ya, 85 juta lebih. Itu batasannya. Dikeluarkan 2,5%-nya atau setengah dinar. Setengah dinar itu 2 gram, 125, sekitar 2 jutaan. Ya. Kemudian perak jika mencapai 200 dirham atau kurang lebih 600 gram. 600 gram. Kalau di perak harganya tidak seperti emas. Sekarang 1 gram kurang lebih 8.000. Dizakati nisabnya 600 gram, kemudian haulnya 1 tahun, keluarkan 2,5%. Ada juga nanti zakat ziraah, zakat pertanian. Dikeluarkan ketika musim panen. Jadi kalau sudah panen, kalau belum panen, belum. Batasannya minimalnya nisabnya 5 wasak. 5 wasak kurang lebih 650 atau 630 sampai 650 kilogram. Dikeluarkan 10% jika diairi oleh hujan atau mata air. Dikeluarkan zakatnya 5% jika pengairannya oleh sendiri. Ya. Kemudian ada zakat perhiasan. Emas perhiasan yang digunakan itu hanya 1 kali ketika membeli. Jadi tidak setiap tahun, tapi ketika awal membeli langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Apalagi ada zakat ma'adin, zakat logam. Ada zakat rikaz itu harta karun, ya, dan lain sebagainya. Pembahasan tentang zakat ini nanti dibahas dalam fikih, ya. Kita masuk bab akidah. Itu hanya sepintas saja. Hanya nanti ada yang mengatakan bahwa zakat ini adalah masalah ta'abbudi,
masalah ibadah mahdoh. Jadi setiap ukurannya, cara pengeluarannya, mustahiknya itu sudah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada ranah ijtihad gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa zakat ini adalah ta'akuli. Memang kewajibannya ta'abudi, zakat itu wajib. Tapi nanti perinciannya masuk ta'akuli, masuk dalam ranah muamalah. Itu. Makanya nanti ada yang berpendapat bahwa zakat itu ta'akuli, ada zakat profesi, zakat penghasilan, ya, dan seterusnya. Jadi nanti ini masalah ijtihad. Ada yang mengatakan zakat itu ta'abudi, ibadah mahdoh. Jadi segala bentuk persyaratannya, ketentuannya sudah ada jelas, tidak bisa ditambah-tambah lagi, tidak bisa dikurang-kurang lagi. Kalau yang mengatakan zakat ini ta'akuli, maka nanti ada zakat profesi dan sebagainya. Zakat-zakat yang sebelumnya tidak ada, tapi saat ini ada. Maka nanti berkenaan dengan ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, yang paling utama yang bagi kita ini adalah jika masuk ranah kita mengambil pemahaman bahwa zakat itu ta'abudi, artinya kalau nanti ada zakat profesi kita tidak sependapat dengan ijtihad ini, kita hanya mengatakan bahwa profesi itu hanya sebatas infak wajib, infak saja, tidak zakat. Maka tidak menjadi ancaman bagi kita dalam hal apa yang akan kita bahas ini gitu. Kita tidak termasuk ini. Tapi kalau mengatakan bahwa ini adalah wajib, zakat profesi itu wajib, maka nanti konsekuensinya termasuk dalam ancaman ini. Gitu, termasuk dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa kurang lebih 24 kalimat zakat disertai dengan perintah salat, perintah zakat diikutkan setelah perintah salat, zakat, salat, aqimus shalah wa atuz zakah. Ini menunjukkan bahwa perkara membayar zakat itu adalah perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Gitu. Bahkan termasuk dalam rukun Islam yang 5. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Di Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi zakat ini adalah rukun Islam yang paling utama, dasar, yang kewajibannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Termasuk dalam ma'lumun minad dini bid-darurah. Di ma'lumun minad dini bid-darurah. Tanpa kita berpikir lagi, tanpa kita mencari dalil lagi, kewajibannya sudah jelas. Gitu. Orang yang mengingkari akan kewajiban zakat ini, Ibnu Hajar mengatakan bahwa Imam Nawawi mengatakan bahwa orang yang mengingkari kewajiban zakat ini dia termasuk orang yang kafir. Jadi mengingkari yang asalnya wajib, jadi zakat itu tidak wajib, itu sudah melenceng, sudah mengingkari, artinya sudah kafir. Sedangkan orang yang meyakini kewajibannya tapi enggan mengeluarkan zakat, itu nanti yang termasuk dalam kategori dosa besar. Orang yang melakukannya termasuk kategori orang yang fasik. Di dalam kitab ini yang pertama, Imam Az-Zahabi menyantumkan surat Ali Imran ayat 180. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَا يَحْسَبَنَّ, dan janganlah sekali-kali mengira, alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli, orang-orang yang kikir, bakhil terhadap apa yang telah Allah karuniakan,
Allah berikan min fadlihi, dari karunia-Nya. Jadi orang yang mendapatkan karunia dari Allah, ya, jangan sekali-kali dia kikir. Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Jangan mengira huwa khairal lahum, bahwa kebakhilannya itu khairon lahum, adalah baik bagi mereka. Jadi menahan-nahan harta itu jangan sekali-kali dianggap baik. Bal huwa syarrul lahum, melainkan bakhil itu adalah syarrun, jelek, buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka harta itu nanti, harta yang dia kikirkan, yang dia bakhil karena harta itu, akan dikalungkan pada hari kiamat, dililitkan. Walillahi mirathus samawati wal ard, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah tentang harta benda yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dia enggan untuk mengeluarkannya, untuk menginfakkannya, untuk mensedekahkannya. Ini masuk juga tidak ingin mengeluarkan zakatnya. Jadi dia itu enggan, bakhil, kikir, dan dia merasa bahwa kebakhilannya, artinya dia merasa dia tidak mau mengeluarkan uangnya itu, tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya itu adalah hal yang baik bagi dirinya. Mungkin bahasanya hemat, ya. Padahal syarrul lahum, itu buruk bagi dirinya. Apa ancamannya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dia kikirkan itu akan dikalungkan, diikatkan di lehernya pada hari kiamat. Ini ancaman, berarti perbuatan ini termasuk kabair, dosa besar. Satu perbuatan yang diakhiri dengan ancaman, maka termasuk dosa besar. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa mereka itu? Alladzina la yu'tunaz zakata, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kafir terhadap hari akhir. Fasammahumul musyrikin, jadi Allah menamakan orang yang tidak mengeluarkan zakat sebagai orang musyrik. Kalau kita lihat di Al-Quran, surat Fussilat, ini ayat 6 dan 7, bisa dibaca nanti sampai akhir, mengapa orang yang tidak mengeluarkan zakat termasuk kategori orang yang musyrik. Ya. Bahkan juga disebutkan dibarengi, ya, setelah kalimat tidak menunaikan zakat itu, wahum bil akhirati hum kafirun, termasuk mereka itu orang-orang yang kafir terhadap hari akhir, mengingkari adanya hari akhir. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, mengapa orang-orang yang tidak menunaikan zakat itu disifati dengan orang yang musyrik. Karena mengeluarkan zakat termasuk di antara keimanan kepada Allah. Orang yang mengeluarkan zakatnya ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki keteguhan at-tathbit, keteguhan dalam keimanan. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, yang tidak ingin mengeluarkan zakatnya, otomatis dia tidak memiliki keteguhan hati dalam keimanan, imannya tidak kuat. Hartanya menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah. Hartanya menghalangi dirinya
untuk beribadah kepada Allah. Dalam bahasa akidah atau tauhid itu sesuatu yang menghalangi dari beribadatan kepada Allah termasuk kategori andadan. Ya. Andadan min dunillah. Jadi menjadikan Tuhan selain Allah. Andad. Sesuatu yang memalingkan dirinya, sesuatu yang bisa memalingkan kita dari beribadah kepada Allah disebut sebagai niddan. Jamaknya andadan. Harta ini menghalangi kita dari mengeluarkan zakat. Kita secara tidak langsung mohon maaf, ulangi. Jadi harta yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sebagian harta itu untuk zakat misalkan, maka penghalangannya itu disebut sebagai sekutu bagi Allah. Maka orang yang tidak mau mengeluarkan zakat disebut atau disifati dengan orang yang musyrik. Ini dari ayat 6 surat Fussilat. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkan emas dan peraknya itu di jalan Allah, tidak dizakati, fabashshirhum, maka berilah mereka kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, dengan siksaan yang pedih. Kalimatnya fabashshirhum. Basyir itu artinya berikan kabar gembira. Tapi setelah kalimat kabar gembira ini justru malah kebalikannya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu ini adalah hal yang sangat rendah gitu, hina, menghinakan. Jadi kalimat ini untuk menghinakan orang yang melakukannya. Orang yang menimbun, yang menyimpan emas dan perak tapi tidak dikeluarkan zakatnya, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Perbuatannya menimbun emas dan perak, tidak mengeluarkan zakat, diakhiri dengan ancaman yaitu siksaan yang pedih. Juga ini termasuk, ini menunjukkan bahwa tidak mengeluarkan zakat termasuk di antara dosa besar. Yauma yuhma 'alaiha, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak itu, fi nari jahannam, di api neraka jahanam, fatukwa biha, kemudian emas perak yang dipanaskan itu disetrikakan, jibahuhum, jidatnya, wajunubuhum, perutnya, lambungnya, wazuhuruhum, dan punggungnya. Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah apa yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian simpan itu. Harta yang disimpan, ditimbun, tidak mau dikeluarkan zakatnya, maka harta itu justru akan mencelakakan dirinya. Mengapa disebutkan yang akan disetrika, yang akan dipanaskan itu jidat, perut, lambung ini, dan punggung. Nanti ada di setelahnya. Jadi intinya ketika ada orang yang merasa dirinya kaya, banyak harta, ketika didatangi oleh orang miskin, orang fakir, pertama dia bermuka masam, mukanya tidak enak dipandang. Ya. Kemudian kalau masih terus minta-minta, dia akan sedikit membalik, jadi pinggir gitu lah, nggak balier gitu, nggak balier. Perutnya akan gini. Terus kalau mendekat, dia menolak, balik, pergi, punggungnya. Jadi yang akan disiksa itu jidat,
perut, lambung ini dan punggung. Itu. Wa thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidaklah pemilik emas dan juga perak, la yuaddi minha haqqaha, yang tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamati, melainkan apabila nanti pada hari kiamat, suffihat lahu safaihu min narin, akan dipanaskan setrikaan, jadi akan dibentangkan sesuatu yang dipanaskan, min narin, dari api, fa uhmiya 'alaiha, kemudian emas dan perak itu akan dipanaskan di dasar yang dibentangkan tadi, fi nari jahannam, dari neraka atau di neraka jahannam. Fayuqwa biha, maka akan disetrikakan, jabinuhu wa janbaihi wa zahruhu. Ini janbahu, jibahuhu itu yang tadinya jibahu wa junubuhu wa zuhuruhu. Jadi akan diserikakan jidatnya, perutnya, juga punggungnya. Kullama barudat, maka setiap kali yang dipanaskan tadi mulai dingin, u'idat lahu, akan dikembalikan, dipanaskan lagi. Setiap kali mau dingin, panaskan lagi. Setiap kali mau dingin, panaskan lagi terus. Sebagaimana siksaan di neraka itu, ketika api mulai merusak kulit, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit itu sudah mengelupas, rusak, baddalnahum juludan ghairaha, maka akan kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyadzuqul azab, supaya bisa merasakan siksaan neraka. Jadi kalau kita kebakar, tangan kebakar, habis kulitnya, coba dirasakan, dibakar lagi, tidak terasa. Karena panca indera untuk merasa adalah kulit. Itu, maka ketika di dalam neraka itu hancur, kulitnya sudah mengelupas, habis, akan diganti dengan kulit yang baru supaya bisa merasakan panasnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Siksaan itu akan terus dilakukan pada masa satu hari itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Usia manusia rata-rata saat ini hanya sekitar 60-70 tahun. Berarti berapa persennya kita hidup kalau dibandingkan dengan satu hari di akhirat. Kalau lihat yang ada share-share WhatsApp itu, kita hanya hidup setengah atau seperempat jam dibandingkan dengan waktu di akhirat. Hatta yaqdiyallahu bainan nas. Jadi siksaan itu akan terus dia terima sampai Allah selesaikan semua urusan dengan semua manusia. Jadi ketika itu akan ada hisab, ya, sampai semua hisaban sudah selesai, baru nanti akan ada akhirnya falyarosabilahu, maka pada akhirnya dia akan melihat jalan terakhirnya, imma ilal jannah, bisa saja dia masuk ke surga, wa imma ilan nar, dan bisa jadi dia juga masuk ke neraka. Jadi dari saat dia disiksa sampai keputusan Allah selesai di antara semua manusia, dari zaman Nabi Adam awal sampai zaman manusia terakhir selesai, itu berapa lama, berapa hari di akhirat? Berarti berapa juta tahun mungkin ya disiksanya. Na'udzubillah min dzalik. Qila ya Rasulullah
fal ibil. Kemudian ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Qala, beliau menjawab, wala sahibu ibilin, dan tidak pula pemilik unta, la yuaddi minha haqqaha, yang tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, zakat unta, illa idza kana yaumul qiyamati, melainkan apabila pada hari kiamat nanti, butihalaha biqa'in qarqarin, maka akan dibentangkan tanah yang rata, tempat yang rata, datar, yang luas, au farama kanat la yafqidu minha fasilan wahidan, nanti akan didatangkan unta-unta yang sehat, yang gemuk, bahkan juga la yafqidu minha fasilan wahidan, tidak terlewat juga anak unta yang kecil, tidak terlewat satupun. Tata'uhu bi akhfafiha, unta-unta itu akan menginjak-injak dirinya, bi akhfafiha, dengan kaki-kakinya, wa ta'adduhu bi afwahiha, dan akan menggigitnya dengan mulutnya. Kullama marra alaihi awwaluha, setiap kali yang awal sudah selesai lewat, rudda alaihi akhiruha, kemudian sampai akhir nanti akan datang lagi. Jadi setiap kali unta itu melewat, menginjak-injak sambil menggigitnya, sampai habis yang terakhir, datang lagi yang pertama. Jadi terus muter. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin, pada satu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Hatta yaqdiyallahu bainan nas, sampai Allah selesaikan putusan untuk semua manusia. Fayarasabilahu, maka ia bisa melihat jalan akhirnya. Imma ilal jannati wa imma ilan nar, bisa jadi dia ke surga, wa imma ilan nar, bisa juga ke neraka. Qila ya Rasulullah, ditanyakan lagi, wahai Rasulullah, fal baqar wal ghanam, bagaimana dengan sapi dan kambing? Qala, beliau menjawab, wala sahibu baqarin wala ghanamin, dan tidak pula pemilik sapi dan kambing, la yuaddi minha haqqaha, yang tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamati, melainkan nanti pada hari kiamat, butihalaha biqa'in qarqarin, akan dibentangkan lagi di tanah yang rata, laisa fiha aqsa'u, tidak ada binatang sapi kambing yang tidak bertanduk, wala jalha, aqsa yang bengkok tanduknya, wala jalha yang tidak bertanduk, wala adba'u, atau yang tanduknya pecah. Jadi semua yang ada pada saat itu adalah sapi dan kambing yang sehat. Tantahuhu bikuruniha, kemudian hewan-hewan ini menyeruduk dengan tanduk-tanduknya. Wa tata'uhu bi azlafiha, dan menginjak-injak dengan kakinya. Kullama marra alaihi ulaha, maka setiap kali lewat yang pertama, rudda alaihi ukhraha, kemudian datang lagi yang lainnya. Setiap yang barisan yang pertama selesai, datang lagi yang berikutnya. Terus fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, pada hari yang ukurannya setiap harinya itu 50.000 tahun. Hatta yaqdiyallahu bainan nas, sampai Allah putuskan perkara di antara manusia. Fayarasabilahu, maka ia bisa melihat jalan akhirnya. Imma ilal jannah, apakah dia nanti masuk surga, wa imma ilan nar, ataukah masuk neraka. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini di antara yang disebutkan dalam hadis ini, orang yang memiliki emas dan perak, ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka emasnya akan atau peraknya akan dipanaskan, ditimpakan kepada dirinya setiap hari sampai putusan perkara di antara manusia selesai.
yang satu harinya sama dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Pemilik unta, pemilik sapi, pemilik kambing yang tidak mengeluarkan zakat ternaknya itu, pada hari kiamat nanti dia akan diinjak-injak oleh hewan-hewan ternak ini dan ditanduk, diseruduk oleh sapi kambing yang dia miliki dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu thalathatin yadkhulunan nar. Ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Amirun musallatun. Yang pertama adalah pemimpin yang kejam, yang bengis, yang menyengsarakan rakyatnya. Wa dzu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi ta'ala. Dan pemilik harta yang banyak, punya harta, la yuaddi haqqallahi ta'ala, yang dia tidak menunaikan hak Allah, tidak mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga, wa faqirun fakhurun. Orang miskin, orang fakir yang sombong. Ya, sudah fakir, sombong. Ya, jadi apa yang harus disombongkan? Jadi sebabnya apa? Kalau orang kaya, mungkin dia bisa menyombongkan kekayaannya. Orang yang punya jabatan, mungkin dia bisa menyombongkan jabatannya. Tapi orang fakir yang tidak memiliki apa-apa, apa yang bisa disombongkan? Maka orang fakir yang sombong ini adalah sejelek-jelek manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya derajatnya dhaif. Yang tadi yang pertama dari riwayat Muslim, hadisnya sahih. Selanjutnya, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala, ia berkata, man kana lahu malun, siapa saja yang memiliki harta, yuballighuhu hajja baitillahi ta'ala, yang harta itu bisa membuat dia untuk melaksanakan haji, walam yahujja, tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, au tajibu fihi zakat, atau harta itu ada kewajiban zakatnya, walam yuzakki, tapi dia tidak berzakat, sa'alar raj'ata indal mauti, niscaya dia akan minta raj'ah ketika mati. Apa itu raj'ah? Raj'ah itu meminta kembali untuk hidup, untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Faqala lahu rajulun, maka ada seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, ittaqillah ya Ibnu Abbas, bertakwalah engkau wahai Ibnu Abbas, fa innama yas'al raj'ata al-kuffaru, hanya saja yang meminta untuk raj'ah, untuk meminta kembali itu adalah orang-orang kafir. Jadi jangan asal bicara gitu maksudnya. Yang minta raj'ah itu hanya orang-orang kafir. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menjawab, sa'atlu 'alaika bidzalika Qur'anan, maka akan aku bacakan ayat Al-Qur'an tentang apa yang aku bicarakan tadi gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli, sebelum an ya'ti ahadakumul maut, kematian mendatangi kalian, fayaqula rabbi, maka kemudian ia berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, sekiranya engkau akhirkan, berikan saya waktu, ya, ila ajalin qarib, meskipun sedikit, untuk apa? Fa'as-saddaqo, niscaya aku akan bersedekah. Surat Al-Munafikun ayat 10.
Yang dimaksud di sini fa'asaddaqu ay uaddi zakata. Saya akan menunaikan zakat. Wa akum minas solihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Maksudnya ay ahujja. Maksudnya saya akan melaksanakan ibadah haji. Qila lahu, ditanyakan lagi, fama yujibuz zakat. Apa yang mewajibkan zakat? Hal apa yang bisa mewajibkan zakat? Qala, Ibnu Abbas menjawab, idza balaghal malu mi'atai dirhamin wajabat fihi zakat. Apabila harta sudah mencapai 200 dirham, wajabat fihi zakat, maka wajib zakat. 200 dirham tadi sama dengan kurang lebih 600 gram perak. Nisab. Qila, ditanyakan, fama yujibul hajja. Apa yang mewajibkan haji? Qala az-zadu warrahilatu. Beliau menjawab, az-zadu, perbekalan, warrahilatu, dan kendaraan. Jadi kalau bekal sudah ada, transportasi juga sudah ada, sudah siap, berarti sudah istitoah, wajib haji. Kalau sekarang ukurannya sudah punya uang bekal untuk bayar haji, gitu ya. Itu kan sudah termasuk makan, sudah termasuk transportasi semuanya. Nah, di sini disebutkan kalau punya harta yang sudah sampai pada nisab atau batas yang wajib dizakati, maka mesti dizakati. Jika tidak dizakati, niscaya ketika dia mau sakatul maut, mau mati, dia akan meminta untuk diberikan waktu. Ya. Kalau misalkan anak-anak kuliahan ada tugas, ya, habis deadline, hari ini jam 10 belum selesai, minta ke dosen, minta tambahan waktu, barang 1 jam atau 2 jam lah sampai zuhur, memaksa, gitu ya. Dosennya baik bisa, tapi urusan ini tidak bisa. Ya, tidak bisa meminta tambahan waktu kepada Allah karena ajal kita, ajal semua itu sudah ditentukan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadisnya riwayat At-Tirmizi, sanadnya lemah, dhaif. Ya. Kemudian wala tajibiz zakat fil hulliyil mubah, dan tidak wajib zakat pada perhiasan yang dibolehkan, idza kana mu'iddan lil istimal, apabila disiapkan untuk digunakan. Tidak wajib zakat pada perhiasan yang dibolehkan untuk digunakan. Ini pendapat yang paling rojihnya bahwa perhiasan itu emas, perhiasan emas dan perak itu wajib dizakati. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, ketika ada seorang perempuan bersama anaknya menggunakan gelang dari emas, kemudian Rasulullah bertanya, apakah sudah dizakati? Ternyata belum. Apakah kamu mau nanti pada hari kiamat engkau akan menggunakan gelang dari api neraka? Maka kemudian gelangnya dilemparkan. Jadi betapa zakat perhiasan itu wajib. Itu zakat perhiasan. Fa in kana mu'iddan lil kunyati awil qira'i. Nah, jika perhiasan itu untuk disewakan atau untuk disimpan, wajabat fihi zakatu, maka wajib zakat. Jadi dari awal beli hanya untuk disimpan, maka wajib zakat simpanan. Watajibu fi qimati urudi tijarah. Kalau tadi niatnya untuk disewakan, dijual belikan, maka nanti zakatnya zakat tijarah, zakat perdagangan.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu malan, siapa saja yang Allah berikan harta, falam yuaddi zakatahu, kemudian ia tidak menunaikan zakatnya, mustilalahu yaumal qiyamati, maka harta itu akan diperumpamakan baginya pada hari kiamat syuja'an aqra, sebagai ular yang bertanduk. Lahu zabibatani, yang memiliki 2 taring. Yutawwikuhu yaumal qiyamah, ular itu akan melilit dirinya pada hari kiamat. Fayakhudhu bilihzimataihi, kemudian ia akan dimakan. Fayaqulu ana maluka, kemudian ular itu akan berkata, ana maluka, saya ini adalah hartamu. Ana kanzuka, saya ini adalah harta simpananmu. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian Rasulullah membaca ayat ini, wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kebakhilan itu adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, melainkan kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka harta apa saja yang dia bakhilkan akan melilit dia, akan dikalungkan pada hari kiamat. Itu dalil Qur'annya. Dan sabda Rasulnya yang sebelumnya, harta itu akan menjadi ular yang bertanduk, kemudian melilit dirinya dan memakan dia. Itu maksud dari sayutawwaquna. Kemudian ular itu akan berkata, ana maluka, aku ini adalah hartamu, aku ini adalah harta simpananmu yang tidak engkau keluarkan zakatnya. Wa an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, fi qaulillahi ta'ala fi mani'iz zakat, tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari ketika dipanaskan di api neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum, maka disetrikakan harta itu di mana? Jibahuhum, jidat mereka, wa junubuhum, lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung mereka. At-Taubah ayat 35. Qala la yudau dinarun ala dinarin wala dirhamun ala dirhamin, tidak disimpan dinar di atas dinar, dirham di atas dirham, kondisinya tidak ditumpuk-tumpuk. Walakin yusi'u jildahu hatta yud'a kullu dinarin wa dirhamin ala hiddatihi, melainkan kulitnya akan diluaskan, dilebarkan, sehingga dinar dan dirham itu bisa sesuai dengan atau bisa menempati tempatnya. Jadi kalau punya dinar harta yang banyak, ditempelkan di kulitnya sampai cukup, dibentangkan kulitnya, dielastiskan gitu sampai kulitnya bisa sampai dinar dirhamnya itu menempel di bagiannya masing-masing. Fa in qila, jika ditanyakan, lima khussal jibahu wal junubu wal janubu waz zuhur, nah, kenapa dikhususkan dahi, lambung dan punggung, bil kai, dengan setrika itu yang tadi ya, kila, dijawab li'annal ghaniyal bakhil, karena orang kaya yang bakhil itu idza ra'al faqira, ketika dia melihat orang fakir, abasa wajhuhu, wajahnya masam ya, wa zawwiya ma baina ainaihi, kemudian ini apa,
keningnya mengerucut. Ya. Naon gitu. Wa arada bijanbihi. Kemudian dia berpaling dengan perutnya, dengan lambungnya. Fa idza qaruba minhu. Kalau si fakir itu mendekat, walla bi zahrihi. Dia berpaling dengan punggungnya. Itu. Ya, kalau lihat di TV lah gitu ya pernah. Kalau ada orang miskin datang ke orang kaya, cemberut. Lama-lama berpaling, balik kirinya, gitu kan? Kemudian mendekat, balik, punggungnya yang kelihatan. Gitu. Maka itulah 3 anggota tubuh yang akan disiksa. Fa'uqiba bikayyi hadhil a'dha. Maka akan disiksa dengan kai, setrika yang dipanaskan, anggota tubuh ini. Liyakunal jaza'u min jinsil amal. Ya, supaya balasan itu sesuai dengan amalannya. Amalannya apa? Menolak dengan jidat, kerutkan. Dengan perut yang menolak, dengan punggung yang berbalik. Maka 3 hal inilah yang akan disiksa. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Oh, tidak ada riwayatnya. Tidak sebutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin. 5 hal dengan 5 hal. Qalu ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 5 dengan 5 itu? Qala, beliau menjawab, ma naqada qaumun al-ahda. Tidaklah satu kaum membatalkan perjanjian illa sallatallahu alaihim aduwahum, melainkan Allah akan membuat musuhnya menguasai mereka. Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah, dan tidaklah mereka membuat hukum dengan hukum selain hukum Allah, illa fasya fihimul faqru, melainkan akan menyebar kefakiran. Wa ma zaharat fihimul fahisha. Yang ketiga, dan tidaklah muncul perbuatan-perbuatan keji, nampak perbuatan-perbuatan seperti zina, illa fasya fihimul maut, melainkan akan tersebar juga kematian balasannya. Keempat, wala taffaful mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka mengurangi timbangan, illa mana'un nabat, melainkan hal itu akan mendatangkan kekeringan, kegersangan. Jadi tidak akan ada tumbuhan. Wa akhadha bis-sinin, dan itu akan berlangsung selama bertahun-tahun. Yang kelima, wala mana'uz zakata, dan tidaklah mereka tidak mengeluarkan zakat, illa habasa anhumul qatar, melainkan akan ditahan turunnya hujan. Ada 5 perkara yang jika dilakukan akan mengakibatkan muncul 5 perkara. Yang kelima yang menjadi pembahasan kita, wala mana'uz zakata illa hubisa anhumul qatar, dan tidaklah orang-orang ini menahan untuk tidak mengeluarkan zakat, niscaya akan ditahan turunnya hujan. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah diantara ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Di dunia, contohnya di sini yang disebutkan, di dunia ancamannya tidak akan diturunkan hujan. Di akhirat akan dililitkan oleh harta yang dia simpan, yang tidak dia keluarkan zakatnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan ini, supaya kita senantiasa diberikan rezeki oleh Allah, kemudian kita dengan mudah
dengan keimanan, dengan keteguhan hati kita, bisa dengan mudah mengeluarkan zakatnya, bisa dengan mudah mengeluarkan infak sedekahnya. Dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang soleh. Wa akum minas solihin. Maka supaya kita tidak termasuk orang-orang yang nantinya menyesal, as-saddaqo wa akum minas solihin, maka dari sekarang kita mulai as-saddaqo, mulai bersedekah, mulai berzakat, wa akum minas solihin, dan mulai dari sekarang menjadi pribadi yang saleh. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cukup dulu sampai sini. Insya Allah sisanya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya ini adalah nasihat dan dongeng, hikayah, ya, cerita. Nanti dilanjutkan dengan dosa besar buka saum pada bulan Ramadan tanpa uzur dan meninggalkan atau tidak melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf jika ada hal-hal atau perkataan yang saya ucapkan salah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang membuat kita masuk ke neraka jahanam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.